Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Syekh Imam As-Sun'ani, yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram, kitab yang menjelaskan tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka rak'atan min al-'ashri qabla an taghruba asy-syamsa faqad adraka al-'ashra. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu ayyu adhafa ilaiha ukhra ba'da tulu'iha faqad adraka subha darurata annahu laisal muradu man shalla rak'atan faqat wal muradu faqad adraka salatahu li wuqu'i rak'atin fil waqti wa man adraka rak'atan minal asri fa fa'alaha qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra wa in fa'ala thalatha ba'dal ghurubi. Muttafaqun alaih. Wa inna ma hamalna al haditha ala ma dzakarnahu min anna al murada al ityanu bir rak'ati ba'da tulu'i wa bi thalathi ba'dal ghurubi lil ijma'i ala annahu laisal muradu man ata bi rak'atin faqat min as-salataini sara mudrikan lahuma. Waqad warada fil fajri sharihan fi riwayatil Baihaqi bilafzi man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu wa rak'atan ba'da an tatlu asy-syamsu faqad adraka shalatah wa fi riwayatin man adraka fi subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu fal yusalli ilaiha ukhra wa fil asri min hadithi Abi Hurairah bilafzi man shalla minal asri rak'atan qabla an taghruba syamsu summa shalla ma baqiya ba'da ghurubiha lam yafuthul asr wal muradu minar raq'ati al ityanu biwajibatiha minal fatihati wasikmalir ruku'i wasujudi wa dhahirul ahadithi annal kulla adaun wa annal ityana bi ba'diha qabla khurujil waqti yansahibu hukmuhu ala ma ba'da khurujihi fadlam minallahi ta'ala. Akan saya jelaskan karena waktunya cuma 10 menit. Coba saya jelaskan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi esensinya. Hadis ini menjelaskan tentang masalah fikih atau hukum fikih, yang mana ketika seseorang itu menemui sholat subuh atau sholat asar satu rakaat di dalam waktu, kemudian rakaat kedua dan selanjutnya itu sudah keluar waktunya. Bagaimana hukumnya? Akan saya jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakal asra." Barang siapa yang menemukan dari sholat subuh minas subhi min litab'id ba'id wa bayyin wa ba'tadi fil amkinah bimin qad ta'ti li ba'dil azminah. Jadi minnya di sini berfaedah tab'id, sebagian dari waktu subuh, menemukan rakaat sebelum munculnya matahari, karena munculnya matahari itu pertanda sebagai habisnya waktu subuh. Dia menemukan satu rakaat, kemudian matahari terbit setelah dia mendapatkan satu rakaat, dan dia melanjutkan sholatnya setelah muncul matahari, maka dia sudah bisa dikatakan sholat subuh secara sempurna. Kenapa kok Kiai Musannif menjelaskan wa adhafa ilaiha? Supaya tidak dianggap bahwasanya orang yang melakukan hanya satu rakaat saja sudah menemukan sholat subuh, sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu, oleh Kiai Musannif diantisipasi untuk menghindari miskonsepsi terkait hadis ini. Jadi bukan hanya orang yang menemukan satu rakaat saja, laisal muradu man shalla raka'atan faqad, bukan hanya satu rakaat saja, wal muradu faqad adraka sholatahu li wuqu'i raka'atin fil waqti. Jadi satu rakaat sebelum
habis waktu, 1 rakaat setelah habis waktu. Begitu juga asar, man adraka raka'atan min asri fa fa'alaha, barang siapa yang menemukan sholat asar kemudian dilakukannya sebelum tenggelamnya matahari sebagai pertanda habisnya waktu asar, dan dia melanjutkan 3 rakaat, wa in fa'ala salas ba'dal ghurub, meskipun dia melaksanakan 3 rakaat sisanya setelah tenggelamnya matahari, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan sholat asar secara sempurna adaan, bukan qadaan. Wa inna ma hamalna al-hadits ala ma dzakarnahu min anna al-murad al-ityanu bir raq'ati ba'da tulu' wa bi salati ba'dal ghurub lil ijma'i ala annahu laysa al-murad man ata bi raq'atin faqat min as-salataini sara mudrikan lahuma. Kenapa kok Kiai Musannif menjelaskan tadi itu, menjelaskan bahwasanya bukan hanya 1 rakaat saja, tapi 1 rakaat sebelum habisnya waktu, tapi sisanya setelah habisnya waktu. Begitu juga salat asar, 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari, 3 rakaatnya setelahnya. Karena sudah ijma' ulama bahwasanya maksud hadis tadi itu bukan man adraka minas subhi rakaatan memang 1 rakaat faqat, tidak. Inilah pentingnya kita mempelajari hadis dengan juga mempelajari syarahnya. Karena ketika kita menelan hadis mentah-mentah, sama saja ketika kita memakan nasi tanpa dimasak, memakan beras tanpa dimasak dulu. Seperti yang dikarang oleh Imam As-Sun'ani ini, kitab Subulus Salam sudah baik sekali, luar biasa untuk mempermudah kita bagaimana memahami hadis sesuai dengan apa yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali ke pembahasan bahwasanya yang dimaksud man adraka rakaatan, saya tekankan lagi, bukan hanya 1 rakaat, tapi rakaat sisanya dilanjutkan meskipun sudah keluar waktunya. Dan ini tentunya diperkuat dengan hadis-hadis mendukung lainnya. Di sini Kiai Musannif Imam As-Sun'ani mengutip hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi terkait sholat fajar tadi. Man adraka minas subhi rakaatan qabla an tatul asyam wa rakaatan ba'da an tatul asyam faqad adraka sholata. Di sini riwayatnya sangat jelas sekali mendukung argumen beliau yang mengatakan bahwasanya memang yang dimaksud 1 rakaat di sini bukan hanya 1 rakaat saja, tapi rakaat keduanya dilaksanakan pada saat waktu sudah habis. Saya terjemahkan teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Barang siapa yang menemukan dari subuh 1 rakaat sebelum munculnya matahari dan 1 rakaat setelah munculnya matahari, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang sholat subuh adaan. Dan di riwayat lain dikatakan man adraka fi subhi rakaatan qabla an tatul asyamsu falyusalli ilaiha ukhra. Barang siapa yang menemukan sholat subuh 1 rakaat kemudian habis waktunya setelah itu, maka lanjutkan sholatnya. Seperti itu. Wafil asri, dan di dalam asar juga ada hadis lain dari dari sahabat Abi Hurairah, man shalla minal asri rakaatan qabla an tagruba syamsu tsumma shalla ma baqiya ba'da ghurubiyah lam yafuthu asru. Barang siapa yang sholat asar 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari, kemudian sisanya dilanjutkan setelah tenggelamnya matahari, setelah adzan maghrib kalau sekarang, maka dia bisa dikatakan tetap nutut untuk sholat asar. Wal muradu minar rakaati, yang dimaksud 1 rakaat itu gimana? Yaitu al-ityanu biwajibatiha minal fatihati wastikmali ruku'i wasujudi, yaitu 1 rakaat yang sempurna dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik itu surat Fatihah, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, itu bisa dikatakan 1 rakaat. Wa dhahirul ahaditsi annal kulla adaun, zahir dari hadis-hadis yang telah kami jelaskan tadi itu adalah semua sholat yang dilakukan itu hukumnya adalah sholat adaan. Wa annal ityan bi ba'diha qabla khurujil waqti yansahibu hukmuhu ala ma ba'da khuruji fadlan min Allah. Dan melaksanakan sebagian sholat sebelum keluarnya waktu itu hukumnya menarik pada rakaat-rakaat setelahnya meskipun sudah keluar dari waktunya. Itulah anugerah dari Allah untuk kita umat-umat Islam supaya tidak terlalu memberatkan pada umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah, bu'itsu bil hanifiyyati sam'ah, saya diutus membawa agama yang hanifiyah, yang condong pada kebenaran, yang ringan dan mudah. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.